Sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang hidup sebatang kara dan baru berusia belasan tahun. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dia ternyata harus bernasib buruk karena perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang yang berstatus abdi negara. Dia diajak untuk melakukan aktivitas olahraga di atas ranjang kasur dan kejadian itu terjadi ketika dirinya hendak melaporkan diri atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria di yayasan panti asuhan. Akan tetapi si oknum yang ditugasi untuk menerima laporan itu malah memanfaatkan keadaan. Dia memiliki sebuah rencana yang bosok untuk mengajak si gadis ke sebuah ruangan khusus di kantor kepolisian. Hingga akhirnya terjadilah tindakan yang tidak diinginkan tersebut. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari kisah itu? Pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Kintan dan berusia sekitar 15 tahun. Dia bertempat tinggal di sebuah asrama orang-orang yang tidak beruntung di Kabupaten Belitung di Provinsi Bangka Belitung. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh salah satu kerabat dekat, di sana dia menceritakan bahwa kisah hidup dari Kintan ternyata sudah mengalami banyak sekali cobaan dan kerasnya kehidupan. Hal itu bahkan terjadi sewaktu dia belum dilahirkan. Pada usia kandungan dari sang ibu sekitar 6 bulan, si bapak ternyata harus dipanggil duluan karena menderita penyakit pernapasan sejak lama dan terbentur biaya untuk mengobatinya. Hingga setelah Kintan dilahirkan dan belum genap 1 tahun. Gadis malang itu nyatanya harus kembali menerima kenyataan pahit. Dia kembali menghadapi rasanya kehilangan setelah sang ibu ditakdirkan menyusul sang bapak ke surga. Pada usia yang sangat kecil itu Kintan sebenarnya belum mengerti apapun tentang dunia ini, namun dia digariskan oleh semesta untuk menerima status sebagai seorang yatim piatu. Saat itu Kintan kemudian diasuh oleh sang nenek. Neneknya sudah berusia sekitar 65 tahun dan sering sakit-sakitan. Kondisinya juga serba terbatas karena hidup di garis kemiskinan. Di sana Kintan kemudian mendapat makanan yang kurang bergizi dan tumbuh kembangnya juga terhitung sangat lambat. Kintan dibesarkan oleh keterbatasan dan kekurangan rasa kasih sayang. Hingga momen kehilangan itu ternyata kembali hadir, musibah atas kepahitan tersebut ternyata datang lagi pada usianya ke-5 tahun. Sang nenek sudah tidak kuasa untuk bertahan banyak penyakit yang disebabkan oleh faktor usia, dan takdir memaksanya pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu. Kali ini Kintan tentu sudah mengerti, dia mulai memahami bahwa hidupnya tidak seberuntung-beruntungnya anak-anak yang lain. Kehidupan yang dilalui dengan banyak ujian, kehilangan silih datang bergantian, protes kemudian dilayangkan kepada Tuhan yang menciptakan skenario tersebut. Pada detik-detik terakhir sang nenek dikuburkan, Kintan di sana menatap banyak orang dengan tatapan kosong dan tangisnya pecah hingga dia menangisinya sampai seharian. Di momen itu Kintan kemudian dihadapkan dengan para saudara dan kerabat dekat yang menolak mengasuhnya. Alasan yang dikemukakan tentu persoalan ekonomi. Mereka mengaku tidak sanggup untuk membawa Kintan tinggal di rumah sebab hidup mereka saja pas-pasan untuk sekedar makan 2 kali sehari. Singkat cerita, ketika tidak ada yang mau membantu Kintan pada situasi itu, satu lembaga panti asuhan swasta kemudian mengambil peran. Mereka kemudian menjemputnya dan dengan landasan rasa kemanusiaan yang tinggi. Para pengurus itu berjanji bahwa mereka akan mengurus Kintan. Mereka juga akan menyediakan keperluan pendidikan serta makanan yang bergizi untuknya. Ketika itu Kintan tidak punya pilihan yang lain. Menjadi seorang yang tidak punya siapa-siapa dan hidup sebatang kara. Dia tentu tidak mungkin menolak tawaran dari panti asuhan yang hendak membawanya. Hingga setelah dia sudah berada di asrama tersebut, di sana ternyata Kintan bertemu dengan teman-teman yang bernasib sama. Mereka semua tidak punya keluarga lain selain yang ada di sini. Singkat cerita, Kintan kemudian mulai membiasakan diri dengan rutinitas di asrama. Awalnya dia tentu merasa tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan yang lain. Namun karena beberapa pengurus panti memperlakukannya dengan baik, mereka kemudian menasihati Kintan agar senantiasa bisa membaur sebab semuanya saling bersaudara satu sama lain.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, selama tinggal di asrama, Kintan kemudian diberikan makanan yang bergizi. Dia bersama teman-temannya juga diberikan ilmu pengetahuan, serta diajarkan membaca dan menulis oleh para pengurus yang ada di sana. Mereka juga dijanjikan akan disekolahkan ketika usianya sudah cukup dan semua biayanya tentu akan ditanggung oleh yayasan tersebut. Di sini Kintan benar-benar merasa sangat bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, meskipun kehilangan kedua orang tua tetapi dia ditakdirkan memiliki banyak keluarga di asrama. Kintan kemudian beranjak dewasa dengan kepribadian yang periang, dia juga suka memasak dan menyajikannya ke penghuni asrama yang lain. Akan tetapi sayangnya kebahagiaan dari Kintan seketika harus terhenti atas perilaku yang dilakukan oleh si pemilik yayasan, di mana dia malah memanfaatkan keadaan dan berbuat tindakan yang sangat tidak bermoral. Pada saat itu Kintan baru berusia sekitar 11 tahun, dan tiba-tiba si pemilik memanggilnya ke dalam sebuah kamar kosong. Di sana lelaki tua itu kemudian meminta agar Kintan menuruti semua kemauannya. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh Kintan, ketika itu dia tentu merasa sangat terkejut atas apa yang hendak dia perbuat. Namun karena dia tidak punya kemampuan untuk melawan, dia terpaksa harus tenggelam pada sebuah aktivitas seperti itu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pemilik yayasan itu ternyata berasal dari pulau seberang. Dia memiliki banyak sekali jenis usaha dan sudah membangun rumah para yatim piatu sejak belasan tahun. Sebuah niat yang sebenarnya memiliki kemuliaan yang tinggi, dedikasi tentang rasa kemanusiaan. Tidak banyak orang yang mengambil peran seperti itu. Dia adalah pahlawan bagi mereka yang tidak memiliki orang tua. Akan tetapi sayangnya kebaikan dari beliau itu malah tercoreng atas perilaku bosoknya sendiri. Dia ternyata memiliki kebobrokan akhlak dan melakukan tindakan yang tidak terpuji di tempat yang sangat mulia di asrama. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan para petugas, di sana Kintan mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir ini dia sering diajak untuk melakukan olahraga di atas ranjang. Dia selalu dipaksa untuk masuk ke dalam kamar pada waktu malam hari. Hingga pada momen ini Kintan seperti kembali merasakan kerasnya kehidupan. Ujian dari Tuhan itu datang lagi dengan perilaku yang tidak beradab dari seseorang yang dulu dianggapnya pahlawan. Kintan sebenarnya ingin melaporkan atas apa yang sudah terjadi, namun rasa takut membuatnya tidak berani melakukan itu. Akan tetapi karena kejadiannya sudah berlarut-larut dan membuatnya merasa sangat terbebani, pada bulan Juni dia kemudian memberanikan diri untuk menceritakannya ke salah satu teman yang ada di sana. Ketika itu sang teman kemudian sempat terkejut atas cerita yang disampaikan oleh Kintan. Mereka awalnya ingin memberitahukan kejadian itu kepada salah satu pengurus yayasan yang dipercayai. Namun karena satu dan dua alasan mereka ternyata tidak jadi untuk melaporkannya. Hingga salah satu teman kemudian mencetuskan bahwa tindakan itu harus mendapat hukuman yang setimpal. Si teman kemudian mengajak Kintan untuk menuju ke kantor kepolisian agar mendapat kejelasan serta keadilan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh si teman yang mengantar Kintan, di sana mereka kemudian bertemu dengan salah satu anggota yang sedang berdinas di hari itu. Si petugas ternyata sedang sendirian dan terlihat masih berpangkat bawahan dengan usia yang diperkirakan sekitar 25 tahunan. Di sini mereka sama sekali tidak merasa ada kejanggalan dari sambutan si petugas. Mereka juga ditangani dengan cekatan dan Kintan langsung ditanyai seputar peristiwa atas apa yang sudah terjadi dengannya. Kintan yang baru berusia genap 16 tahun itu seketika langsung emosional. Dia kemudian merunut atas apa yang sudah dilakukan si pemimpin yayasan terhadapnya. Kintan mengungkapkan bahwa perbuatan itu semakin sering terjadi semenjak dia sudah tumbuh dewasa. Aktivitas olahraga itu seperti dijadikan sebuah rutinitas pada sepanjang malam di kamar pribadinya. Singkat cerita, setelah Kintan sudah bercerita hampir 1 jam, si oknum itu kemudian mulai mencatat setiap pengakuan yang disuarakan oleh si gadis. Dia awalnya seperti orang yang bertugas dengan cara yang semestinya. Hingga beberapa menit berikutnya dia malah mengajak Kintan untuk ikut bersamanya. Pada saat itu si petugas menjelaskan bahwa dia akan memeriksa Kintan secara keseluruhan. Sebelum sampai pada penyelidikan lanjutan, dia harus mengecek tubuhnya terlebih dahulu.
Alasan yang sebenarnya tidak terlalu masuk akal, namun karena ketiga remaja itu masih sangat polos dan mereka kemudian percaya saja. Hingga setibanya di dalam sebuah ruangan yang cukup sempit, Kintan kemudian disuruh untuk menghadap ke arah tembok. Di sana si oknum petugas kemudian meminta Kintan untuk membuka apa yang seharusnya dia buka. Kintan awalnya sempat ragu dengan permintaan itu, namun karena si oknum bertindak cukup tegas dan keras, gadis sebatang kara tersebut kemudian tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti setiap perintah yang diberikan. Dengan alasan atas dasar pemeriksaan lanjutan dari laporannya yang dibuat, si petugas kemudian mulai merencanakan niatan terselubungnya terhadap Kintan. Dan setelah Kintan di tempat itu sudah terbuka secara keseluruhan, si petugas kemudian memanfaatkan keadaan dan mulai memainkan perannya. Di sini Kintan tidak bisa berbuat banyak dan dia memilih pasrah atas peristiwa yang memang sudah ditakdirkan oleh semesta. Hingga akhirnya mereka berdua kemudian berolahraga di kantor kepolisian, di tempat yang seharusnya Kintan mendapat keadilan serta keamanan. Akan tetapi dia malah kembali dirusak kehormatannya oleh si petugas pelindung masyarakat tersebut. Singkat cerita, setelah aktivitas itu sudah selesai, Kintan kemudian langsung keluar ruangan dan menghampiri kedua temannya. Di sana dia memilih untuk membisu dengan tatapan wajah yang kosong. Dan pada akhirnya dia memilih untuk pulang. Kintan berkata bahwa dia sudah tidak mau melanjutkan laporannya, dirinya sudah sangat terhina dan tidak pantas memperjuangkan keadilan. Sepulangnya mereka kembali ke panti asuhan, Kintan ternyata tetap bersikap diam dan bahkan mengurung diri di dalam kamar dalam durasi yang panjang. Di sana dia benar-benar sudah merasa sangat kotor, cobaan serta derita di dalam hidup seperti tidak ada habisnya dan dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dipercaya. Kedua teman dari Kintan yang mulai menyadari atas kejanggalan selepas pulang melapor dari kantor kepolisian. Ketika itu mereka kemudian terus-menerus memaksa Kintan untuk membuka diri dan menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hingga pada satu waktu di penghujung malam yang terasa sangat dingin. Di sana tiba-tiba Kintan berteriak dengan sangat keras dan dia mulai bersuara atas apa yang sudah dilakukan oleh si oknum petugas tersebut. Kali ini tidak hanya kedua temannya yang mendengar, tetapi dua orang pengurus panti asuhan ternyata juga ada di sana untuk mendampinginya. Dan pada saat itu mereka seketika langsung terkejut mendengar perbuatan dari si oknum itu, terlebih kedua pengurus juga baru mengetahui atas ketidakberadaban dari pemimpin mereka di sana. Kedua pengurus itu kemudian langsung memeluk Kintan dengan sangat erat. Mereka berdua juga kemudian memutuskan membawanya keluar dari panti asuhan tersebut. Singkat cerita, salah satu pengurus kemudian melaporkan kejadian ini ke sebuah instansi terkait. Di sana mereka menceritakan nasib buruk dari Kintan sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Dari sini, semua pihak kemudian bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dan sekitar beberapa jam berikutnya, si oknum itu akhirnya ditetapkan sebagai seorang tersangka. Selain itu, si pemilik yayasan itu juga diamankan atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, si oknum petugas tersebut kemudian langsung mengakui kesalahannya. Dia sempat mengutarakan rasa penyesalan serta kehilafannya yang sudah melakukan tindakan demikian. Si oknum mengungkapkan bahwa dia merasa tergoda atas cerita dari korban, dan hal itu kemudian memunculkan pikiran bosok yang ingin melakukan hal yang sama terhadapnya. Pada momen ini beberapa petinggi di kepolisian kemudian langsung bertindak tegas. Si oknum yang baru berusia 25 tahun itu akhirnya dipecat dengan sangat tidak hormat. Dan pada vonis awal dia akan dihukum selama 10-15 tahun di dalam kurungan penjara. Sementara itu si aktor utama atas apa yang terjadi terhadap Kintan ternyata tetap bersikukuh tidak mengakui perbuatannya. Si pemimpin yayasan itu bahkan bersumpah bahwa dia tidak pernah berbuat tindakan yang tidak bermoral terhadap anak angkatnya sendiri. Dia bercerita bahwa pembuatan panti asuhan tentu berlandaskan rasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak punya orang tua dan tidak mungkin dirinya sampai tega berbuat yang macam-macam terhadap mereka. Pada proses ini pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti pendukung dan belum bisa menjeratnya. Tidak adanya saksi utama serta kerapihan si pria tua itu dalam menyembunyikannya membuat dia belum bisa dijerat dengan hukuman apapun.
Akan tetapi pihak kepolisian sudah berjanji akan bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.